Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabat saudara-saudari yang ada di media sosial ini. Ada pertanyaan kepada saya tentang ilmu pelindung kehidupan, antara ilmu pelindung kehidupan dan agama. Karena pertanyaan begini, Bang Fajri, kenapa banyak oknum manusia pelindung kehidupan yang tidak melakukan ibadah sholat? Nah, ini agak agak luar biasa nih. Nah, ini saya ungkapkan, artinya bukan ilmu pelindung kehidupan melarang orang untuk beribadah, menjalankan agama, bukan, itu salah besar. Bukan juga ilmu pelindung kehidupan melarangkan orang menunaikan ibadah sholat, puasa, ataupun apa. Ilmu pelindung kehidupan tidak pernah melarang itu. Karena ilmu pelindung kehidupan adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, yaitu berupa kekuatan. Kekuatan dari Yang Maha Kuasa diturunkan kepada sebagai hak manusia, artinya supaya manusia tadi tujuannya selamat dari pengaruh jahat jin setan iblis yang selama ini menutup akal pikiran manusia. Nah, maka harus kita bedakan ketentuan awal, yaitu berupa, artinya kita kalau ilmu pelindung kehidupan ketentuan terakhir berarti ada awal. Apa awal? Awal adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, yaitu berupa aturan-aturan di dalam menjalankan kehidupan ini yang disebut kita kan agama. Nah, agama ini tujuannya untuk apa? Tujuan manusia tadi agar tahu mengetahui apa yang dia kerjakan. Nah, tujuannya yaitu untuk beribadah. Beribadah ini artinya berbuat baik dan benar. Nah, berbuat baik dan benar kepada siapa? Tentu kepada hubungannya kepada hablum minallah, hablum minannas. Berbuat baik kepada Yang Maha Kuasa, berbuat baik kepada manusia, hubungannya. Nah, namun di sini untuk berbuat baik dan benar tadi, menjalankan ibadah, bukan suatu perkara yang gampang. Kita baik, kita benar aja sudah salah. Siapa yang membuat menghalang-halangi tadi? Yaitu pengaruh jahat jin setan iblis, tipu daya jin setan iblis. Sehingga ketika menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, jalankanlah agama dengan sebenar-benarnya. Tidak perlu lagi artinya ditafsir, tapi jalankan dengan sebenar-benarnya. Yang mau ibadah sholat silakan, yang mau artinya puasa sunnah, puasa wajib silakan, yang mau naik haji berkali-kali silakan jika mampu. Tapi tanpa suatu kekuatan murni, yaitu ketentuan terakhir dari Yang Maha Kuasa, yaitu ilmu pelindung kehidupan. Untuk melindungi kehidupan manusia tadi yang meyakini agama, yang meyakini artinya kekuatan dari Yang Maha Kuasa, maka sinkron sudah. Ketika ada ketentuan awal, mesti ada ketentuan akhir. Tidak ada lagi ketentuan yang akan turun. Ketentuan awal sudah dijalankan, sudah ribuan tahun, tinggal jalankanlah sesuai agamanya masing-masing. Berbuat baiklah sesama manusia, jangan berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa. Tapi sebagai ketentuan terakhir, yaitu ilmu pelindung kehidupan, dalam arti suana bilamin, ilmu yang benar mengandung kekuatan. Dia bukan agama, bukan organisasi, bukan paguyupan, bukan padepokan, bukan aliran sesat, bukan agama baru. Karena semua sudah lengkap ketentuan ini. Nah, di sini harus kita pahami. Kenapa melihat oknum-oknum itu sepertinya, kita tidak perlu terlalu memponis orang itu. Kenapa? Dia pelindung kehidupan si A si B, tidak pernah melakukan sholat begini. Nah, beda, itu individu. Masalah keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, kepada arti Sang Pencipta alam semesta, berbagai macam cara di situ kan untuk menuju suatu keyakinan tadi. Karena begini, karena Yang Maha Kuasa tidak mempertanyakan lagi. Artinya untuk mendapatkan nilai 10 tadi tidak dipertanyakan lagi, artinya 5 tambah 5 berapa? Pasti pada umumnya 5 tambah 5 pasti 10. Tapi Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan nilai 10 tadi di hadapan beliau tadi, banyak cara manusia supaya mendapat nilai 10 tadi. 9 ditambah 1 10. Nah, berbagai macam kan, 7 ditambah 3 10. Di situ.
6 ditambah 4 tetap 10. Nah, di situ semua diterima oleh Sang Pencipta tadi. Bagaimana caranya manusia tadi kan untuk mendapatkan nilai 10, artinya nilai dari Yang Maha Kuasa tadi, dari Sang Pencipta tadi di situ, supaya dapat nilai 10. Nah, di sini karena banyak ditafsir. Contoh misalkan saya mengatakan 1 ditambah 9 10. Di situ saya berkeras 1 ditambah 9 10. Apakah salah? Tidak salah, benar. Ada si B, oh salah itu katanya, menyalahkan. Yang 10 itu yang benar, 5 tambah 5 10. Nah, akhirnya perbedaan ini adalah menjadi suatu, artinya perdebatan, tafsiran, dengan keegoan. Padahal sama nilainya 10. Nah, mungkin dapat dipahamin arti daripada kalimat saya. Nah, masalah agama, jalan kalian dengan sesuai agama masing-masing. Yang Hindu, yang Kristen, yang Muslim, jalankanlah sesuai agama masing-masing di situ kan. Nah, ketika ketentuan ilmu pelindung kehidupan untuk apa? Supaya kita menjalankan agama tadi kan. Itu sesuai dengan agamanya masing-masing sampai tujuannya. Nah, kenapa dia harus sampai? Karena disinilah kalau tidak ada kekuatan murni dari Yang Maha Kuasa, tidak akan sampai. Kita menjalankan suatu agama artinya di situ. Tapi kekuatan jin setan iblis, hodam, nggak akan sampai. Percayalah, tidak akan sampai. Karena hodam tadi sifatnya akan menyerang diri kita sendiri. Nah, tapi dengan ketentuan Yang Maha Kuasa, ya kan, murni ketentuannya ilmu pelindung kehidupan, kita akan paham cara menjalankan berbuat baik dan benar tadi, ditunjang artinya dengan kekuatan murni dari Yang Maha Kuasa, maka akan sampai. Nah, di sini karena jin setan iblis tadi tipu dayanya kan luar biasa, ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, semakin pintarnya manusia tadi, semakin cerdasnya manusia tadi, jin setan iblis akan menutup akal pikirannya. Sehingga dia menjadi ego. Seolah-olah dia yang paling suci, seolah-olah dia yang paling takwa dengan Allah, seolah-olah dia mentang-mentang dia rajin 5 waktunya, seolah-olah dia sudah ahli surga. Belum tentu. Nah, karena kenapa? Karena masalah itu kan, itu kan semuanya akan mempunyai hak. Nah, dari situlah ketika kita artinya menyampaikan suatu ilmu pelindung kehidupan, maka sering saya beri pemahaman sedikit-sedikit, saudara-saudara, sampaikanlah ilmu pelindung kehidupan supaya kenapa? Memahami tujuannya. Nah, ketika menyampaikan artinya kenapa dia tidak ini, kenapa dia tidak ini, itulah jangan dibahas, jangan dikupas artinya kalau belum tahu artinya apa pemahamannya. Maka di situ ada syariat kan, ada masanya yang paling tinggi tasawuf, makrifat. Nah, tidak perlu dibahas di situ kalau kita belum menguasai cara menyampaikannya. Nah, disinilah banyak yang salah tafsir artinya dengan kekuatan ilmu pelindung kehidupan ini. Ya, secara logika dengan akal pikiran sehat, kalau ilmu pelindung kehidupan ini menyesatkan manusia, kenapa banyak orang-orang yang hebat memiliki ilmu ini, seperti gubernur, bupati, dari kepolisian, TNI di situ. Itu sudah kita buka dengan akal pikiran kita. Ya, kalau memang ilmu pelindung kehidupan menyesatkan manusia banyak, sudah lama. Termasuk saya sudah lama di dalam penjara. Tapi di sini karena dia ketentuan dari Yang Maha Kuasa, kita jalankan ilmu ini dengan sesuai ketentuannya. Maka di situ ilmu pelindung kehidupan akan mengajak seluruh manusia agar satu keyakinan kita kepada Sang Pencipta alam semesta seluruh yang menciptakan seisinya ini, bahwa satu Sang Pencipta itu tiada duanya. Nah, ini kekuatannya yang diberikan kepada manusia, bukan diberikannya kepada jin setan iblis, bukan diberikannya kepada malaikat. Tapi kekuatan murni dari Yang Maha Kuasa ini diberikannya kepada manusia. Kenapa diberikannya kepada manusia? Karena manusia tadi dipercaya, diamanahkan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, maka dari situlah diberikannya suatu luar biasa oleh Sang Pencipta, yaitu akal pikiran. Nah, akal pikiran manusia inilah
bukan ada di kepala ini, tapi akal pikir ini dia gaib. Dipecahkan kepala ini tidak ada akalnya. Yang ada darah, otak segala macam. Tapi akalnya itu kan tidak kelihatan. Tapi buktinya ada ciptaan akal tadi. Nah, di sini harus kita pahami kekuatan ilmu pelindung kehidupan yaitu untuk apa? Untuk supaya kita berbuat baik dan benar tadi, menjalankan suatu artinya agama tadi di dalam kehidupan sehari-hari tadi agar kita kuat sampai untuk berbuat baik dan benar tadi kepada diri sendiri, kepada manusia lain. Nah, namun di sini jin setan iblis tetap selalu menguasai akal pikiran manusia tadi. Nah, caranya bagaimana menaklukkannya? Jin setan iblis itu kalau di luar sana itu gampang sebenarnya. Rumusnya. Contoh si A menaklukkan pengaruh jin setan iblisnya di dalam diri dia agar dia tidak bisa berbuat jahat. Gampang sebenarnya. Taklukkan dulu pengaruh jin yang ada di dalam diri saya. Karena yang paling terbesar itu kan 85% ada di dalam diri kita, pengaruh jin setan iblis tadi di situ. 15% ada di orang lain. Ketika saya sudah bisa menundukkan pengaruh jin yang ada di dalam diri saya, otomatis yang 15% gampang. Nah, di situ. Tapi kalau kita belum bisa menundukkan di dalam diri sendiri, yang 15 itu akan luar biasa menyerang. Nah, disitulah dibutuhkan suatu keyakinan murni sampai hakul yakin kepada yang Maha Kuasa pencipta seluruh alam semesta ini, tiada duanya. Sudah bersyukur kita mendapatkan artinya diberikannya suatu artinya kemujizatan yaitu akal pikiran kita kan, keistimewaan kita tadi akal pikiran diberikannya suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan zat alam kehidupan, zat alam semesta ini adanya pada akal manusia itu sendiri. Terus kenapa? Untuk meyakinnya kok diuji lagi suatu manusia tadi dengan suatu pengorbanan. Pengorbannya apa? Bukan mengorbankan nyawa, bukan kambing, bukan artinya kan berkorban bertapa seperti ngilmu-ngilmu lain, bukan. Diuji dengan suatu pengorbanan hanya hasil jeripaya banting tulang peras keringat jadilah duit. Nah, kenapa harus duit ini? Karena duit ini hanya nilai tukar yang sah dimanapun berada. Uang ini kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan menjadi apa? Ketutup lagi akal pikiran kita. Syarat sahnya itu untuk memiliki ilmu pelindung kehidupannya hanya itu pengorbanannya, yaitu uang. Karena uang tadi itu tadi untuk menjalin hubungan baik sesama manusia tadi. Jin setan iblis nggak perlu uang, yang Maha Kuasa nggak perlu uang di situ. Tapi uang itu diciptakan oleh manusia untuk ke manusia, menjalin hubungan hablum minan nas tadi, supaya hubungan manusia tadi tetap terjalin, berkesinambungan. Nah, namun di sini jin setan iblis apa? Selalu menghalang-halangi. Contoh saudara jadi pecah gara-gara uang. Orang tua dengan anak berantakan gara-gara uang. Suami istri pecah gara-gara uang. Padahal ketika kita analisa uang banyak tadi ketika pulang ke asal innalillah nggak ada yang dibawa, dikubur pun nggak. Nah disinilah sebagai kita manusia pelindung kehidupan yang sudah disahkan khususnya keluarga besar pelindung kehidupan harus kita memahamin di situ. Nah maka dari situlah saya sebagai penyandang meyakini ketentuan dari Maha Kuasa ini ilmu pelindung kehidupan ya, supaya kita tetap menjalin hubungan baik sesama keluarga kita, baik tingkat dasar, tingkat guru ataupun tingkat akhir. Carilah yang seide, carilah kita yang saling sadar dan menyadarin itu. Karena di situ dengan sadar menyadarin hubungan kita di dalam perjuangan menyampaikan ilmu pelindung kehidupan ini akan luar biasa, kekuatan kita akan bertambah full. Tapi kalau kita saling hasut, saling iri, dengki, menjelekkan, menghina, memfitnah, maka kekuatan yang ada di dalam diri kita tidak akan berfungsi. Setiap hari kita lakukan seperti itu, menyimpan hasut, iri, dengki, kebencian kepada manusia, kepada saudara kita kan, maka kekuatan itu akan mengkikis, memudar kadarnya.
Nah, semoga kita bukan golongan orang-orang yang pembenci, bukan golongan orang-orang pendendam. Nah, semoga kita diberikan artinya suatu hidayah, kekuatan, ilmu pelindung kehidupan ini dapat kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita gunakan sesuai dengan ketentuan Subhana bil amin. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Fajri Tajir. Alhamdulillah.